Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube pemula. Jadi akhir-akhir ini tuh lagi banyak pertanyaan tentang monetisasi dan sebagainya, terutama di grup-grup Facebook ya, grup YouTuber pemula yang saya ikuti juga. Nah, di video kali ini saya pengen sedikit memberikan informasi mengenai khususnya pengajuan banding terhadap proses monetisasi channel kita yang ditolak sama pihak YouTube. Ketika kita mengajukan monetisasi sama pihak YouTube, itu kan pihak YouTube akan meninjau video-video kita kan, isi-isi dari konten kita. Jadi jangan langsung pengajuan monet, tapi dicek dulu video-videonya ada nggak mengandung pelanggaran-pelanggaran yang bisa ngebikin channel kita itu ditolak monetisasinya. Ketika kita udah cek semuanya, ketika kita udah bisa memastikan bahwa video kita aman, konten-konten kita aman, barulah kita mengajukan monet. Karena aturan YouTube itu sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita asal-asalan mentang-mentang jam tayang dan subscriber kita udah memenuhi syarat terus kita langsung main monet gitu kan. Ternyata konten-konten kita banyak yang melanggar, walaupun nggak secara langsung ditegur sama pihak YouTube. Tapi ketika kita monet, itu akan menjadi hal yang sangat sensitif ketika pengajuan monet kita sedang ditinjau. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang sedang atau mau mengajukan monet, diperhatiin lagi konten-kontennya, isi kontennya semua. Jangan sampai ketika udah monet atau ketika udah mengajukan monet, itu ditolak. Karena dari pihak YouTube, dalam meninjau itu nggak cuman meninjau klaim hak cipta, tapi juga ada yang namanya konten berulang. Nah, makanya teman-teman di sini disarankan untuk ngecek lagi gitu semua kondisi kontennya. Pastikan bahwa konten kita itu tidak ada yang melanggar. Bagaimana kalau misalnya kita udah cek tidak ada pelanggaran ternyata masih ditolak juga? Nah, dari pihak YouTube itu menyediakan fitur banding. Jadi kita bisa banding dengan keputusan YouTube yang sudah menolak monetisasi dari channel kita gitu. Lalu gimana cara untuk mengajukan banding? YouTube punya aturan untuk mengajukan banding dengan cara kita membuat video. Video yang seperti apa? Nah, video proses pengajuan banding satu berisi tentang penjelasan isi konten kita, bahwa konten kita adalah konten yang original kita buat sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita mengedit videonya, dengan apa, dengan aplikasi apa, caranya bagaimana, itu disertakan di video. Yang kemudian yang ketiga, hal yang paling penting dalam pengajuan banding adalah kita wajib menyertakan subtitle bahasa Inggris. Jadi tanpa subtitle, video kita nggak akan diterima, video banding kita nggak akan diterima sama pihak YouTube. Setelah semuanya dibuat, tahap pertama teman-teman udah menjelaskan isi videonya, konten-kontennya. Tahap kedua teman-teman udah menjelaskan juga bagaimana proses editingnya, dan yang ketiga teman-teman juga udah menyertakan subtitle di videonya. Nah, yang keempat teman-teman jangan memberikan deskripsi video dengan kata-kata banding. Jadi nggak perlu. Yang jelas teman-teman di situ udah bikin videonya, udah menjelaskan isi videonya, menjelaskan cara editingnya dan memberikan subtitle. Teman-teman nggak perlu mengisi deskripsi dengan kata-kata banding ini itu segala macam, nggak perlu. Dan yang terakhir, sebelum kalian mengupload videonya, pastikan bahwa privasi video yang kalian upload itu tidak publik ya. Jadi jangan dipublikasi, karena tujuan kita membuat video banding itu hanya untuk YouTube, bukan untuk dilihat sama penonton yang lain. Karena kan itu kan tujuannya untuk meluluskan proses monetisasi ya. Setelah itu semua dibuat, diupload, kemudian link videonya itu di copy dan disertakan di form pengajuan banding. Jadi nanti diisi dengan link video yang udah kalian buat sebelum kalian mengajukan banding. Ya, jadi prosesnya semuanya seperti itu ya teman-teman ya, yang harus dipahami sebelum kita mengajukan banding. Dan yang paling penting sebelum monet. Jadi sebelum monet kalian harus benar-benar pastikan bahwa video-video kalian itu nggak ada pelanggaran, nggak di-upload dari banyak sosial media terus secara utuh dijadiin konten pribadi. Itu juga nantinya akan
membuat YouTube menyatakan bahwa video itu melanggar dengan isi pelanggarannya itu konten berulang ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa paham, bisa ngerti gimana proses banding video sama pihak YouTube ketika proses monetisasi kita ditolak. Nah, jadi saya kira itu dulu penjelasan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan juga bisa lolos monetisasi, bisa berkembang lagi, karena di YouTube itu kan kita dituntut untuk kreatif ya, nggak semata-mata kita ngejar AdSense. Jadi nggak semata-mata tujuannya untuk uang, walaupun kita semua mengharapkan uang ya, siapa yang nggak mau uang. Cuman prioritaskan konten yang bermanfaat, yang berkualitas dan kreatif gitu. Jadi kalaupun mau konten yang menghibur juga nggak masalah, itu buatlah semenarik mungkin supaya minat penonton itu banyak, supaya video kita direkomendasikan karena interaksi penonton yang lumayan banyak di video-video yang kita buat, atau mungkin kita buat tutorial yang sesuai dengan kemampuan kita tentang hal-hal apa yang kita kuasai untuk kita kemudian bagikan kepada penonton, itu juga bisa. Atau mungkin misalnya video kompilasi pun bisa. Jadi video-video tanpa wajah gitu kan, video-video yang tidak menyertakan wajah si konten kreator itu, ya nggak masalah, selama itu tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman di sini pelajari dulu ilmunya, cari tahu dulu cara-caranya. Kalau udah paham semuanya, baru teman-teman jalanin itu sesuai dengan minat penonton. Kalau bisa ya, disesuaikan dengan minat penonton. Jadi kita membuat video YouTube, membuat konten-konten YouTube, jangan egois ya, jangan sesuai dengan apa mau kita tanpa peduli apa mau penonton. Jadi kalau bisa kita riset dulu apa mau penonton. Kalau minat kita dan minat penonton itu udah sama, itu kan lebih mudah kita membuat kontennya. Jadi kita yang enak bikinnya sesuai passion kita, sesuai dengan kesukaan kita, dan mudah juga diterima sama penonton. Jadi mudah-mudahan teman-teman YouTuber pemula bisa mulai mengatur strategi dari awal membangun channel, nggak asal-asalan bikin konten, juga nggak selalu mikirin subscriber dan jam tayang terus gitu. Itu kan nanti bisa datang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi sama kualitas konten kita sendiri. Jadi saya pun video nggak semuanya rame, bahkan sering penontonnya cuma sedikit. Itu saya evaluasi lagi masalahnya di mana. Saya cek analisa YouTube-nya, saya cek klik rasio penontonnya, saya cek juga minat penontonnya, saya cek juga jam-jam interaksi penonton saya, buat dijadiin pelajaran dan pengalaman untuk membuat konten selanjutnya gitu. Jadi misal teman-teman nih dalam satu channel itu ada beberapa jenis konten, itu teman-teman analisa satu-satu dulu kontennya, konten mana yang sekiranya mudah diterima, nah itu yang diteruskan atau itu yang dikembangkan lagi untuk konten selanjutnya. Siapa tahu itu bisa lebih banyak memancing minat penonton. Jadi jangan maksain ya kita membuat konten A tanpa peduli minat penonton, terus kita egois gitu ya, akhirnya ya nggak bisa diterima. Mungkin sasaran kita salah gitu, dari kategorinya, dari judulnya, dari thumbnailnya, itu juga sangat pengaruh. Jadi saran saya buat teman-teman YouTuber pemula, jangan langsung mikirin subscriber, jangan langsung mikirin jam tayang, tapi lebih utamakan sama kualitas konten, kemampuan editing kalau memang itu diperlukan, kreativitas yang paling penting untuk menunjang perkembangan channel kita, untuk mendukung semua konten-konten kita agar bisa lebih diterima sama penonton. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam YouTuber pemula, saya Riko Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.